Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Master ya. Kali ini saya akan berbagi terkait dengan pengisian Dapodik, tentunya di P5 itu sendiri ya. Baik itu di Dapodik ataupun di Erapor Satuan Pendidikan versi M04. Nah, seperti biasa rekan-rekan, tentunya untuk P5 ini silakan rekan-rekan setting dulu P5-nya di Dapodik itu sendiri ya. Seperti biasa kita masuk melalui Dapodik. Kemudian kita masuk ke rombongan belajar ya. Nah, di sini misalnya saja di kelas 7C ya, kita klik pembelajaran. Nah, di sini kita menentukan dulu di mata pelajaran P5 itu siapa koordinatornya, ya, siapa koordinatornya sudah ada di sini. Kemudian kita tentukan P5-nya itu temanya itu apa, gitu ya. Misalnya ini siapa barusan Mira ya, Mira. Ini SK-nya dimasukkan ya rekan-rekan. Nah, kemudian tanggalnya berapa, kemudian disimpan. Nah, seperti ini ya, rekan-rekan. Kemudian misalnya kalau satu orang memegang dua kelas, kita tinggal pilih lagi pembelajaran, kemudian pilih P5-nya, kemudian tentukan temanya, ya. Ini temanya, seperti ini. Nah, simpan. Jadi saya gantung tiga ya, pengalaman selama dia menjabat namanya. Langsung. Nah, rekan-rekan, jika sudah semua kelas ya di input itu PTK atau koordinator dan penentuan temanya, silakan rekan-rekan masuk ke aplikasi Erapor, di mana loginnya adalah login untuk administrator gitu ya atau operator. Nah, kita masuk di sini ya. Kemudian silakan untuk mengambil data lagi dari Dapodik gitu ya. Nah, ini kita update dulu ya. Kita update semuanya. Kemudian ini juga diupdate data gurunya karena ada tadi perubahan terkait dengan P5. Siswanya juga kita update. Kemudian data transaksional atau pembelajaran juga diupdate juga, tuh ya. Nah, setelah itu silakan rekan-rekan bagi guru yang ditugaskan untuk sebagai koordinator P5 ya, itu login, tetapi operator di sini harus menentukan dulu data proyeknya gitu ya. Nah, untuk target capaian profil ini ada satu, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 tema gitu ya. Ada 6 tema, ini dicek dulu pastinya pasti D untuk SMP gitu ya, dan sederajat. Kemudian kita cek data proyeknya juga harus ditentukan. Nah, di sini misalnya untuk proyek yang pertama itu adalah gaya hidup berkelanjutan, pastinya adalah D. Nah, di sini tambah proyek ya. Tambah proyek. Nah, ini akan seperti ini proyeknya. Misalkan nama proyeknya, nomor proyeknya 1. Nama proyeknya misalkan sampahku, tanggung jawabku, dan deskripsinya adalah tentang nama proyek itu sendiri gitu ya. Nah, ini. Kemudian klik proses. Ya, klik proses. Nah, akan muncul seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita cek di sini cek capaian profil. Nah, capaian profil di sini yang akan dilihat yang mana ya dari 6 dimensi itu. Ya, ada beriman bertakwa, kemudian ada berkemerdekaan global, ada gotong royong, mandiri,
kreatif, ya. Nah, ini silakan rekan-rekan pilih di sini, ya. Nanti tambah capaian di sini, klik. Nah, di sini tinggal klik tambah, 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 ya, untuk operator ini. Nah, kalau sudah ditambah, ya, sudah ditambah, nanti akan muncul di sini, gitu ya. Nah, setelah itu, setelah menentukan data project, klik kelompok projectnya, gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan silakan menentukan berapa jumlah kelompok yang ada di sekolah rekan-rekan terkait dengan P5 itu sendiri ya. Kalau saya misalkan di sini 1 sampai 8 kelompok, ya 1 sampai 8 kelompok di sini. Kalau misalkan mau tambah kelompok lagi di sini tambah kelompok. Nah, ini kelompoknya apa, tingkat berapa? Misalkan ini kelompok kelompok mawar misalkan ya. Fasenya D, koordinatornya siapa dipilih di sini gitu ya. Nah, tinggal proses. Nah, kalau proses akan seperti ini. Nah, kemudian setelah menentukan kelompok, silakan pilih data project-nya. Nah, dia klik data project, di sini tambah project, ya. Nah, tambah project, nanti akan muncul seperti ini. Di sini sebetulnya misalnya plus dulu sebetulnya. Nah, ini kita hapus saja dulu misalkan ya. Kita hapus dulu. Nah, ini tambah project. Nah, di sini ada tambah, ya. Klik tambah. Nah, ini sudah berhasil menyimpan data. Setelah itu kita close, kita cek kembali data project, ini sudah muncul di sini. Nah, kemudian anggota. Anggotanya silakan ya tentukan apakah kelas berapa di sini, ya. Nah, tinggal klik tambah anggota. Nah, ini pilih kelas. Kelas misalkan A. Nah, tinggal di sini tambahkan semua anggota, klik. Ya, kemudian kelas C, tambahkan semua anggota. Maka akan muncul akan seperti ini. Nah, ini akan muncul bahwa nama siswa ini adalah kelompok sekian, ya, dengan koordinatornya adalah koordinator kelompok 4. Misalnya seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya rekan-rekan, itu sudah selesai untuk mengisi terkait dengan referensi P5 di Eraport. Nah, tinggal kita memanggil gitu ya, mengerjakan oleh si bagian koordinator itu sendiri. Misalnya saja saya di sini akan masuk dengan akun ini ya. Nah, misalkan nah, nih kita klik. Nah, untuk guru yang ditugaskan sebagai koordinator atau penilai P5, di sini akan muncul nilai P5 di sini ya, nilai P5. Nah, input capaian project. Nah, input capaian project di sini akan terlihat di sini. Oh, guru ini adalah kelompoknya kelompok 6. Di sini ya. Data projectnya misalnya seperti ini, tinggal diklik. Nah, ini pilih mana saja yang akan dinilai dari dimensi yang kita pilih, yang disediakan oleh sekolah atau admin. Di sini ada dimensi beriman, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Misalnya kita pilih bergotong royong. Nah, di sini kita cek kolaborasi. Elemennya kolaborasi, kemudian subnya adalah kerjasama. Nanti di sini ya rekan-rekan tinggal mengisi predikatnya. Ya, tinggal mengisi predikatnya di sini adalah mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan. Bisa kita klik eh, apa berkembang sesuai dengan harapan. Tinggal klik saja berkembang sesuai harapan. Misalnya ini mulai berkembang, ini sedang berkembang, ini sangat berkembang. Nah, ini tinggal milih saja rekan-rekan. Kalau sudah milih seperti ini, silakan rekan-rekan disimpan datanya, ya. Nah, kalau sudah disimpan datanya, nanti apa? Kita cek di penilaian ya. Di sini status penilaiannya kita cek gitu ya. Apakah P3-nya sudah muncul atau belum? Di sini akan terlihat hijau dan tidaknya gitu ya. Nah, itu rekan-rekan untuk mengisi P5 atau P3 ya. Kalau mau mengisi sesuai dengan data Excel, silakan rekan-rekan guru yang ditugaskan untuk menilai P5 di sini tinggal klik impor capaian project. Nah, di sini kelompoknya berapa? Nah, tinggal di sini import download ya.
Nah, download. Nah, di sini download kebutuhan-kebutuhan yang akan diisi untuk P3-nya atau P5-nya gitu ya. Nah, tinggal diisi secara offline di Excel, kemudian nanti diimpor melalui fasilitas impor yang ada di sini. Kalau mau mengisi secara offline di dalam Excel. Kemudian di sini ada catatan proses project P5 ya. Nah, catatannya juga harus diisi ya. Silakan catatan untuk P5-nya itu apa? Disesuaikan dengan penilaian yang Bapak Ibu berikan ya. Di sini tadi misalnya ini ya. Nah, ini tadi apa gotong royong ya. Di sininya kolaborasi, di sininya kerjasama. Nah, di sini predikatnya apa tadi? Sedang berkembang misalnya ya. Nah, sedang berkembang itu kita catatan proyeknya itu seperti apa, gitu ya. Kenapa Bapak Ibu memberi predikat sedang berkembang? Nah, di sini kasih catatan ya. Kasih catatan, silakan. Nah, ini catatannya Ananda Adwa eh, memiliki predikat sedang berkembang dalam P3. Di sini tuliskan alasannya apa, ya. Alasannya apa, gitu ya. Nah, itu setiap siswa di sini silakan beri alasan, beri catatan sesuai dengan penilaian input capaian project P3 ini sendiri, gitu ya, atau P5 itu sendiri. Baik, itu rekan-rekan ya, untuk panduan ya terkait dengan penilaian P5 atau pengisian P5 dari mulai dapodik hingga ke erapor. Dan di sini rekan-rekan Bapak Ibu guru bisa mendownload ya di akhir setelah input capaian project, catatan proses project. Nah, di sini akan ada nilai, download nilai projectnya itu sudah ada di sini gitu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.